Indonesia dibangun dalam semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut berdasarkan muatan historis perjalanan bangsa dan kondisi objektif masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam etnik, budaya, dan sebagainya yang diimpikan menyatu dalam keindonesiaan. Dalam bangun bangsa Indonesia, hal-hal yang bersifat lokal atau daerah bukannya dihapus demi genderang nasionalisme, tetapi ditumbuh kembangkan demi mendukung pengharapan menuju Indonesia Raya. Hanya saja menatap kondisi objektif pendidikan, terutama pendidikan generasi muda, apalagi dikaitkan dengan konsep national and character building, muatan lokal belum mendapat tempat memadai dalam sistem pendidikan kurikulum nasional. Sekalipun kurikulum memberi peluang untuk hal yang dimaksud. Rupanya kenyataan di lapangan tidak kalah memprihatinkan karena kurang tersedianya bacaan atau materi lokal. Buku ini dimaksudkan untuk memenuhi hal tersebut, dan setidaknya, kalaulah secara administratif birokratif pendidikan sulit memadu dalam materi pendidikan, setidaknya dapat menjadi bacaan bebas. Tidak ada yang percuma pada sebuah buku. Harapan penulis, alangkah elok buku ini dibaca anak-anak belia, remaja, orang tua, guru dan para pendidik untuk ditangguk hikmah-hikmahnya. Eloknya kisah hikmah-hikmah kehidupan, khususnya ajaran Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, yang bermuatan nilai-nilai keteladanan agar dapat diinternalisasikan dalam kerangka transformasi nilai-nilai budaya Islam dalam membentuk kepribadian Islami. Tidak kalah pentingnya, akan sangat hebat nur furan efeknya manakala guru di sekolah-sekolah formal mampu memformulasikan dan mengintegrasikan dalam materi pembelajaran, sehingga nilai-nilai edukatifnya berkontribusi dalam pembentukan karakter, membentuk kepribadian peserta didik. Bagi penulis, mengingat kemampuan yang terbatas, tidak terlalu membuai harap akan makna manfaat buku ini, sebab menjadi bacaan pengantar saja sudah sangat berarti. Satu hal yang harus dicamkan, buku ini boleh saja sederhana, tetapi ajaran Guru Sekumpul sangat layak direnungkan, ditransformasikan, diinternalisasikan, diaplikasikan, dan disambung sampaikan ke generasi penerus bangsa. Guru Sekumpul adalah gurunya para guru, guru kehidupan. Akhirnya, salam dan maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat adanya. Banjarbaru, 17 Agustus 2015. Narsis Warman Syahbaz. Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang populer dipanggil Guru Sekumpul, lahir di Tunggul Irang, Martapura, 27 Muharram 1361 Hijriah atau 11 Februari 1942 Meladiah. Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah zuriat ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari melalui keturunan Abdul Ghani, Abdul Manaf, Muhammad Salman, Muhammad Sa'ad, Abdullah, Muhammad Khalid, Hasanuddin, dan Muhammad Arsyad. Nama kecil Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah Kusyairi. Dalam lingkungan keluarga dipanggil Anang. Menjelang masuk pesantren Darussalam Martapura, nama Kusyairi diganti menjadi Muhammad Zaini. Penggantian nama tersebut atas permintaan Kusyairi karena kekaguman beliau kepada Guru Ahmad Zaini. Setelah menjadi guru di pesantren Darussalam Martapura, populer dipanggil Guru Zaini, dan orang Banjar memanggil dengan sebutan Guru Ijai. Dan Guru Sekumpul populer setelah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani hijrah dari pengajian di kawasan Keraton Martapura ke kawasan Sekumpul. Panggilan umum orang Banjar kepada Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru, sebagai ikatan emosional antara guru atau bapak atau abah dengan murid dan anak. Masa kecil Kusyairi dijalani bersama adiknya Ahmad Ghazali dalam kehidupan keluarga sederhana. Pendapatan bapak Guru Sekumpul, Abdul Ghani, berprofesi sebagai petani dan penggosok intan, tidak memungkinkan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke Mekah atau Mesir sebagai tujuan untuk belajar yang sangat populer saat itu. Karena keinginannya yang sangat kuat untuk menyekolahkan Kusyairi, Abdul Ghani madam ke Jakarta. Sayangnya,
Pendapatannya di Jakarta tidak lebih baik dari di Martapura. Setelah 3 bulan di Jakarta, Abdul Ghani kembali ke Martapura dan didapatinya Ahmad Ghazali meninggal. Abdul Ghani kemudian dikaruniai anak perempuan, Siti Khadijah atau Siti Rahmah. Abdul Ghani mendidik anak-anaknya dengan pendidikan keislaman, baik dalam beribadah maupun dalam praktek kehidupan. Abdul Ghani seorang yang taat beribadah dan sangat menjaga hal-hal halal. Sumber pendapatan wajib didapat dengan cara halal, apalagi untuk pembiayaan pendidikan anak-anaknya. Abdul Ghani sangat meyakini perilaku halal bersambung langsung dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan tersebut dipraktekkan sungguh-sungguh. Kusyairi tidak dilarang bermain dengan teman-temannya dengan syarat yang tidak boleh ditawar, apalagi dilanggar. Wajib menunaikan sholat, mengikuti kebiasaan anak-anak Martapura mandi di sungai, memancing ikan atau bermain sepak bola, tidak dilarang. Tetapi harus sudah sampai di rumah menjelang maghrib. Pada malam hari Abdul Ghani mengajari Kusyairi sholat tahajud, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai petani dan penggosok intan, tentu Abdul Ghani tidak bisa sepanjang hari membimbing anaknya sementara istrinya membuat wadai untuk dijual. Karena itu, selama bekerja, pendidikan Kusyairi dipercayakan kepada neneknya, Salabiah. Salabiah mengajarkan membersihkan rumah, membuat wadai, dan mengisi kerohanian Kusyairi dengan sirah Rasulullah. Prinsip pokok yang ditanamkan: mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani Rasulullah, mengamalkan firman-Nya, mengaplikasikan perintah Iqra, dan Iqra, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar diucapkan, tetapi dipraktekkan. Memperkokoh keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut hanya dimungkinkan bagi mereka yang mampu memahami hakikatnya melalui belajar dan selalu belajar sebagai kewajiban fardu ain. Semangat Abdul Ghani semakin meningkat manakala mendapatkan Kusyairi dengan mudah menyerap apa yang diajarkan. Kusyairi sangat menyukai mendengar orang membaca Al-Quran dan mampu menirukan bacaan lantunan tersebut. Bacaan Al-Quran Kusyairi nyaman didengar. Suara Kusyairi sangat bagus. Bacaannya fasih ditunjang suaranya nan elok. Daya ingat dan kecepatan menyerap pelajaran membuat Abdul Ghani dan orang-orang dewasa yang mengetahuinya terheran-heran. Pada usia 9 tahun, Kusyairi telah menguasai bagian tafsir Jalalain, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang dewasa. Memastikan Kusyairi anak yang sangat cerdas. Kusyairi sangat senang mendengar bacaan Al-Quran. Kusyairi memperhatikan orang tua, nenek, atau pembaca Al-Quran di musola dan masjid, atau mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari radio, kemudian meniru bacaannya. Pada bulan Ramadan, Kusyairi membaca Al-Quran di musola bersama teman-temannya. Dalam tradisi masyarakat Banjar, setelah sholat tarawih di musola-musola dan masjid-masjid, anak-anak membaca Al-Quran setiap malam sampai khatam pada akhir bulan Ramadan. Kegiatan tersebut berakhir sekitar pukul 3 dini hari saat bergerakan sahur. Membangunkan para ibu-ibu berkeliling kampung sambil memukul-mukul peralatan apa saja yang bisa menimbulkan bunyi untuk mengingatkan ibu-ibu menyiapkan sahur sembari meneriakkan sahur, sahur. Dalam membaca Al-Quran, Kusyairi belajar secara khusus kepada Guru Hasan di Pasayangan. Berbekal suara bagus dengan bacaannya yang fasih dan lantunan yang indah, membuat pendengarnya terharu. Karena itu, Kusyairi sering diundang membacakan Al-Quran pada berbagai kesempatan, terutama pada peringatan hari-hari besar Islam. Kusyairi dipercaya mengisi pengajian dan pembacaan Al-Quran di Radio Republik Indonesia atau RRI, Nusantara 3 Banjarmasin setiap malam Jumat. Suara Kusyairi membaca Al-Quran nyaman didengar sebagaimana dikatakan Siti Rahmah. Kalau kakak membaca Al-Quran, lantunan bacaan Sidin menggetarkan kalbu sehingga kita ingin terus mendengarnya. Suara bagus dan hikmah-hikmah ucapannya merupakan modal kesuksesan Sidin sebagai pendakwah ulung. حبيب القلب والله